Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Uswatun Hasanah. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Jadi beginilah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Maka tidak diragukan lagi, pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesuksesan sebuah kehidupan berkeluarga itu harus dimulai dari rasa tentram di antara anggota keluarganya, baik suaminya terlebih dahulu maupun pihak istrinya. Ketentraman itu sumber dari rasa kasih dan sayang di antara keduanya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi kasih sayang lahir dan batin dari kedua suami istri tersebut, menjaga diri seorang agar tidak mudah jatuh ke lembah kemaksiatan, terutama perzinahan, dan untuk mewujudkan keluarga muslim yang sejahtera dan bahagia, tentram dan damai, serta melambangkan kehidupan menurut ajaran agama Islam sehingga mencerminkan keluarga yang taat menjalankan ibadah. Ketentraman itu lahir akibat menyatunya pasangan suami istri secara lahir dan batin, masing-masing baik laki-laki ataupun wanita yang memiliki kekurangan yang menjadikan hatinya bergejolak, pikirannya kacau. Tetapi dengan perkawinan atau penyatuan yang diharapkan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga hal tersebut terendam dan kekacauan itu terjemihkan. Inilah bagian dari makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwasanya pada saat-saat ketika marah ada setan yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Jadi Islam telah berwasiat kepada suami istri yang senantiasa memelihara sifat marah ini sebagai berikut. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah akan menutupi dosanya pada hari kiamat. Ingatlah wahai suami istri muslim, menyebarkan rahasia rumah tangga itu akan mengancam runtuhnya kepercayaan di antara suami istri. Hal itu justru akan semakin menambah persoalan, bahkan bisa terancam kehancuran dan keruntuhan hidup berumah tangga. Jadi begitu Bapak Ibu, setiap pasangan suami istri itu bisa saling merasakan segala kelelahan, kebingungan maupun persoalan rumah tangga lainnya. Dengan penuh kasih, mereka akan mudah saling merasakan suka duka dengan penuh pengertian dan saling memaafkan sepanjang hidupnya. Terutama di salah seorang di antara mereka berbuat salah dan keliru dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, itu sudah pasti ya Bapak Ibu semuanya. Hendaknya setiap kita senantiasa menjauhi pertengkaran yang penuh dengan rasa dengki dan prasangka yang buruk. Seyogianya pihak yang sadar untuk senantiasa memaafkan kesalahan pasangannya masing-masing dengan penuh ketulusan, tanpa harus membeberkan berbagai kesalahannya kepada orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selain itu, dengan menumbuhkan kesungguh-sungguhan dalam menghilangkan jejak perselisihan itu dengan penuh bijaksana. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang seharusnya suami istri itu saling menyayangi dan saling mengasihi ya. Jadi jikalau ada salah kata dari salah satu pihak, itu harus dimaafkan. Jadi harus saling cinta di setiap masanya gitu, harus saling merindukan bagaimana rasa awal-awal pernikahannya dahulu. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya
Persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya, betul saudara penggugat bernama Kifayatul Ain? Iya betul Bu. Dan Bapak Agung Fauzi Hidayat sebagai tergugat, betul demikian? Ya, betul Bu. Oke, baik. Untuk kuasa hukum dari Ibu Kifa adalah Ibu Intan Monika, begitu Bu? Betul sekali. Kemudian kuasa hukum dari Bapak Agung Fauzi Hidayat adalah Ibu Ade Fitri, betul begitu? Benar Bu. Baiklah, kalau begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari langsung saja ya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Di mana di sini saya uswatun hasanah sebagai mediator dalam proses mediasi kali ini. Hal tersebut sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip yaitu imparsial yang berarti tidak berpihak atau netral. Kedua, tidak memiliki hak untuk memutus karena keputusan diambil dari keputusan para pihak. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan artinya seluruh kejadian dalam proses mediasi bersifat rahasia. Jadi juga kaukus artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Adapun untuk tertibnya proses mediasi ini terdapat aturan atau tata tertib di antara lain. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Kemudian yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, para pihak diharapkan tidak saling menyerang baik verbal maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan aturan tersebut? Setuju Bu. Baiklah, mari kita mulai saja proses mediasi kali ini. Saya ingin mulai dari pernyataan dari kuasa hukum penggugat terlebih dahulu. Silahkan untuk Ibu Intan Monika menjelaskannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya Intan Monika selaku kuasa hukum dari saudari penggugat. Sebelumnya, saudari penggugat dan saudara tergugat sudah melangsungkan pernikahan kurang lebih selama 1 tahun. Selama kurun waktu tersebut, saudari penggugat sering diperlakukan kasar oleh saudara tergugat. Tidak hanya itu, saudari penggugat juga sering bertengkar hebat dengan saudara tergugat. Saudari penggugat sudah 3 bulan ini merasa kurang nafkah yang diberikan oleh saudara tergugat. Saudari penggugat juga pernah menyuruhnya untuk mengizinkan beliau bekerja, namun sikap tergugat sangat temperamental. Untuk itu, saudari penggugat menempuh jalur hukum ini karena dirasa sudah tidak kuat untuk melewati situasi ini. Betul begitu, saudari penggugat? Betul, Bu. Oke, baik, ternyata begitu. Berarti kondisi utama adalah soal pertengkaran dan ekonomi. Benar, Ibu? Benar, Ibu. Selanjutnya, saya persilahkan untuk saudara tergugat atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silahkan, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Perkenalkan, saya Ade Fitri Molina selaku kuasa hukum dari tergugat. Sebelumnya begini, saudara tergugat adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah Kabupaten Majalengka. Beliau ini sudah 2 tahun menjadi guru honorer dan sudah berusaha untuk menjadi PNS. Namun belum aja ada rezekinya. Beliau juga mengaku sering bertengkar dengan saudari penggugat karena selalu meminta tambahan nafkah, dan beliau ini belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena gaji honorer yang tidak seberapa. Kemudian untuk sikap temperamental juga, karena beliau selalu merasa risih, saudara penggugat selalu menanyakan dan meminta hal yang sama berulang kali. Saya kira hal tersebut hal yang wajar dan manusiawi. Begitu yang saya katakan.
Baiklah, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, setiap pasangan suami istri itu bisa saling merasakan segala kelelahan, kebingungan maupun persoalan-persoalan rumah tangga lainnya. Ya, dengan penuh kasih mereka akan mudah untuk saling merasakan suka duka dengan penuh pengertian dan saling memaafkan sepanjang hidupnya. Terutama di saat salah seorang di antara mereka berbuat salah dan keliru dalam menjalankan kewajibannya, itu hendaklah salah satu dari kalian itu harus saling mengingatkan. Hendaknya di setiap kita senantiasa menjauhi pertengkaran yang penuh rasa dengki dan prasangka yang buruk. Karena memang sudah seharusnya pihak yang sadar untuk senantiasa saling memaafkan pasangannya satu sama lain dengan penuh ketulusan ya Bapak Ibu semuanya, tanpa harus membeberkan berbagai kesalahan atau kekhilafan-nya kepada orang lain ya Bapak Ibu, termasuk orang tuanya sendiri atau saudara-saudaranya. Selain dengan menumbuhkan kesungguhan-kesungguhan dalam menghilangkan jejak perselisihan itu dengan penuh bijaksana. Jadi sebagaimana mungkin seharusnya Bapak Ibu semuanya harus saling mengerti dan pengertian dan saling memahami. Apakah kalian gak rindu pada masa awal-awal pernikahan dulu? Iya, Saya semua baik dari Bapak Ibu ya. semuanya diharapkan tenang terlebih dahulu ya, karena dari awal sudah ada kesepakatan bahwasanya untuk berbicara itu bergantian ya Bapak Ibu semuanya. Saya persilahkan kepada tergugat terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat. Ya Bu, baik, terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, yang dicegat itu memang semua gara-gara dia Bu. Gara-gara saudari penggugat ini terus memaksa saya Bu. Kan tadi sudah dijelaskan di awal oleh kuasa hukum saya bahwasanya saya ini seorang guru honorer. Karena memang baru nih Bu, baru jadi guru kan. Saya dengan saudari penggugat juga nikah belum lama Bu. Nah karena itu saya tetap pengen mempertahankan rumah tangga saya nih. Saya tetap berusaha pada koridor saya tetap bertanggung jawab, saya tetap saya selama jadi guru honorer saya terus berusaha untuk masuk PNS Bu. Nah ini demi kesejahteraan rumah tangga saya juga. Cuma memang saudari penggugat ini tetap memaksa saya untuk menambah jatah atau uang nafkah, sedangkan kondisi saya seperti ini. Nah ini semua gara-gara dia juga, makanya saya timbul sikap temperamental karena saudari penggugat ini terus memaksa saya nih Bu. Ya saya kira itu manusiawi, jadi saya timbul rasa risih seperti itu. Mungkin seperti itu sih Bu. Oke baik, terima kasih. Selanjutnya bagaimana penggugat, apakah benar juga seperti itu? Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya juga melihat saudara tergugat ini dengan perjuangannya yang sudah maksimal, dan sebenarnya saya juga masih cinta sama tergugat, tetapi di sini saya hanya menuntut apa yang sudah harusnya menjadi hak saya. Baik Bapak dan Ibu, diharapkan tenang terlebih dahulu. Mohon tidak terbawa emosi dalam situasi seperti ini ya. Jadi setiap masalah yang ada di dunia ini itu pasti ada solusinya. Dari apa yang sudah Ibu dan Bapak tadi dijelaskan, izinkan saya memberikan solusi untuk Bapak Ibu semuanya ya. Dalam kehidupan itu roda itu berputar Ibu. Kadang-kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Sudah sepatutnya kita itu untuk selalu bersyukur di situasi kapanpun, karena memang semua yang ada di dunia ini itu pasti ada jalannya. Jika karena masalah ekonomi tersebut Bapak dan Ibu masih bisa memperbaiki ya, artinya ekonomi itu tidak akan seterusnya di bawah, akan ada saatnya ekonomi itu akan membaik ya. Salah satunya dengan perjuangan yang Bapak tadi jelaskan, insya Allah pasti Bapak akan naik jabatan ya, itu akan mungkin sekali, mungkin bisa bulan depan, tahun depan ya. Oleh karena itu Ibu dimohon untuk bersabar terlebih dahulu ya, karena memang
support seorang suami itu ada pada istrinya ya. Kesuksesan seorang suami itu terdapat pada istrinya, seperti itu Ibu. Makanya Ibu terus mendukung Bapak dalam pekerjaannya, memberi semangat agar lebih giat lagi Bapak dalam bekerjanya gitu, menyemangati agar bisa terus bertanggung jawab untuk Ibu ya, untuk keluarganya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi bagaimana Ibu? Dicabut saja laporannya ya. Setelah direnungi atas apa yang Ibu katakan tadi, sebenarnya dalam lubuk hati saya sendiri itu tidak ingin bercerai, tetapi saya juga mengajukan syarat untuk pencabutan gugatan ini, yaitu ketika saudara tergugat mau memperbaiki sikap temperamentalnya, maka saya dapat menerima kembali saudara tergugat. Kalau dari saudara tergugat bagaimana Pak? Saya sebetulnya tetap pada pendapat awal Bu, bahwasanya saya memang tetap ingin berumah tangga dengan saudari penggugat. Saya kira tadi statement yang dikeluarkan saudari penggugat juga menyatakan bahwa saudari penggugat ingin berdamai, sudah mulai luluh mungkin dengan pendapat yang sudah Ibu mediator katakan. Saya rasa saya tetap ingin berdamai karena memang saya tidak mengajukan perang ya Bu ya. Saya tetap pada pendapat yang awal tadi, bahwasanya saya tetap mempertahankan hubungan rumah tangga saya ini karena masih dirasa masih subur jagung nih Bu. Mungkin bisa dimantapkan lagi dari hati saudari penggugat. Baiklah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah keduanya ini sudah kekeh ya, tidak mau untuk meneruskan permasalahan ini ke ranah hukum. Oleh karena itu, sebaiknya kita akan melanjutkan ke dalam perjanjian di akta perdamaian, begitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah proses mediasi saat ini berhasil. Baik, Bapak Ibu sudah damai, boleh Bapak dan Ibu untuk bersalaman ya, berbaikan dan maafan dengan tulus hati ya Bapak Ibu ya, Baik, Bu. dengan tidak